wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, di antaranya iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada subuh hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku muslim dan muslimah, sholat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan mengampuni atau menyempurnakan kekurangan kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustaz Acep Effendi selaku narasumber yang tampaknya sudah siap di hadapan kita, bersama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yaitu thalabul ilmi. Dan tentunya pada pagi hari ini pun kita hadir di sini adalah salah satu cabang dari iman yang selama ini kita dapatkan kajiannya dari Pak Ustaz. Untuk itu satu jam ke depan kita simak paparan beliau, dan kita juga nanti diberi kesempatan untuk berinteraksi, dialog dan jawab. Marilah kita buka acara pagi ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa ta'ati bimtisali awamiri wa nahana an ma'siyati wa isyani bijtinabin nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin nabiillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun ittaqullah fa inna taqwa bidari kulli syai'. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, hak Allah, dan senantiasa kita memuja-muji serta bersyukur kepada Allah. Tiada lain sebagai hamba, sebagai makhluk yang dicipta dan dipilih oleh Allah. Kita senantiasa mengabdikan diri zahir dan batin kepada Allah dalam setiap helak nafas kita, dalam setiap langkah kita. Tiada lain tujuan kita adalah mendapatkan ridho serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, dimanapun apapun yang kita lakukan, aktivitas di alam fana ini senantiasa menjadi nilai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat salam dilimpah curahkan kepada baginda kita Nabi dan Rasul penutup, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam pula kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama sholihin abidin, dan juga kita semua mudah-mudahan meskipun jauh dari zaman hidupnya beliau, jauh dari tempat berjuangnya beliau, baginda kita, namun tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah serta itsba' kita kepada baginda. Mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada baginda kita untuk memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah dengan syafaatul udma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati pengatur waktu pembuka acara yang telah membuka acara ini dengan bismillah. Yang saya hormati ketua dan pengurus DKI Masjid Al Mulisin,
Terlebih yang saya hormati dan saya banggakan para jamaah, baik jamaah ibu-ibu, jamaah bapak-bapak, muda-mudi, putra-putri yang senantiasa memakmurkan masjid ini dengan aktivitas-aktivitas keagamaan, termasuk kajian rutin setiap subuh Ahad. Semuanya saya hormati dan saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, zahir batin, jasmani rohani, senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala hal mara bahaya, bencana, musibah dan wabah. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini, selain dalam suasana tahun baru Masehi bulan Januari tahun 2024, rasanya masih baru kemarin kita bukan merayakan ya itu, tapi menjalani hidup di awal tahun 2023. Sekarang sudah masuk tahun baru 2024. Alhamdulillah usia kita semakin berkurang, bukan bertambah ya, semakin berkurang usia kita, jatah usia kita. Hanya kita belum tahu berapa sisa usia kita, makanya tenang-tenang saja kayaknya gitu. Padahal kalau tahu gitu kan gitu, sisa usia kita, mungkin ada di antara kita yang sudah harap-harap cemas. Siapa tahu saya nih itu masih 60 tahun lagi, bapak-bapak 6 tahun lagi itu, atau sebaliknya. Nah, karena kita tidak tahu ya, seperti biasa-biasa saja gitu kalian. Namun bagi muslim tentu setiap waktu pun tidak lepas dari kesediaan dan kesiapan kita untuk menyambut hari terakhir di alam fana ini, karena itu sudah menjadi iman kita, yaitu rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Yaitu hari akhir itu di antaranya hari akhir di kehidupan alam fana ini. Itu ada yang bersama-sama, yaitu akhirnya alam dunia, ada yang secara personal pribadi, yaitu ajalnya masing-masing. Itu sudah menjadi iman kita. Dan juga momen yang kedua, kita pada saat ini sudah masuk di bulan Rajab. Itu bulan Rajab. Ada banyak keterangan hadis yang menerangkan bagaimana bulan Rajab itu Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang beribadah. Bagi yang beribadah catatannya itu, bagi orang yang memanfaatkan bulan Rajab dengan ibadah, maka Allah memberikan keutamaan-keutamaan. Di antaranya dilakukannya ibadah di bulan Rajab dengan puasa sunnah, dengan memperbanyak istighfar. Nah, itulah Allah memberikan keutamaan pahala di bulan Rajab ini. Namun meskipun tidak akan dibahas bagaimana keutamaan-keutamanya, tentu ibu bapak sudah sering membaca, melihat di media-media ya. Itu karena gampang sekarang mah. Yang susah itu adalah amalnya. Gitu. Karena itu saya rasakan pula gitu kan. Bukan tidak mau puasa teh gitu kan. Tapi aya we alasanana. Gitu. Gitu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kajian hari Ahad sekarang ini jadwal yang saya isi yaitu masih membahas tentang cabang-cabang iman,
yang ditulis oleh ulama dalam kitab Qami'ut Tughyan fi Su'abil Iman, yang sudah kita kaji, sudah kita pelajari sampai ke nomor atau cabang yang ke-52. Nah, barangkali ada yang masih ingat cabang ke-52. Cabang ke-52 iman itu kajian terakhir yang saya bawakan. Ada yang masih ingat apa? Dapat hadiah. Lupa lagi ya. Sudah tidak punya ingatan. Kalau kata Ustaz Cecep ya, ya artinya sudah lupa gitu kan. Sudah tidak ingat. Gitu. Kemarin terakhir cabang ke-52 itu 51. Ke-51 menegakkan hukum dengan adil. Ke-52 amar ma'ruf nahi mungkar. Tak sekarang ke-53 itu at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Was-suhbatu salisata wal khamsuna at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Qalat Allahu ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi 'auni akhihi wa manfa'atuhu falahu sawabul mujahidina fi sabilillah. Wa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aghosa malhufan kataballahu lahu salasa wa sab'ina hasanatan wahidatun minha yasluhu biha akhiratuhu wa dunyahu wal baqi fid darajah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qada hajatan li akhihi fa ka'annama khadamallahu umruhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aqarra aina mu'minin aqarallahu ainahu yaumal qiyamah. Masih banyak lagi hadisnya. Jamaah rahimakumullah, cabang iman nomor ke-53 adalah ta'awun, artinya saling bantu membantu, saling tolong menolong gitu, atau bekerjasama kata lainnya, atau bahkan bisa dalam kalimat berkoalisi lah gitu kan. Kalimat yang biasa dipakai oleh dunia politik, berkoalisi. Nah, gitu. Ta'awun itu bisa juga. Alal birri wa taqwa gitu. Saling bekerja sama, saling tolong menolong, dan berkoalisinya itu dalam hal yang baik menurut uruf itu, menurut agama, wat taqwa, dan dalam hal ketakwaan, yaitu dalam hal yang sifatnya ibadah, baik mahdoh atau ghair mahdoh. Saling bantu membantu. Nah, hal ini karena memang terutama kita manusia ini adalah biasa ataupun yang dinamakan makhluk sosial. Itu manusia itu adalah makhluk sosial. Itu. Apa maksudnya? Artinya bahwa manusia itu terutamanya itu dikatakan makhluk sosial karena dia tidak bisa hidup berdiri sendiri, tidak bisa hidup sorangan. Itu. Makanya ada kalimat gitu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Gitu. Gitu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Gitu. Ada benarnya juga, gitu kan, dilihat dari sisi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup diri sendiri. Makanya itu sangat
jelek, manusia yang memperlihatkan diri seperti tidak membutuhkan orang lain, gitu. Karena hakikatnya, gitu, orang yang hidupnya seperti tidak membutuhkan orang lain tetap butuh orang lain, gitu. Tetap butuh orang lain. Kalau datang dalam sebuah kata-kata yang sering kita lihat di media, gitu kan, bahwa manusia ini lahir ke dunia ditorong orang, gitu. Keluar tutup dari dunia ini juga ditolong orang. Ketika lahir ditorong orang lain, gitu. Ya orang lain, gitu. Jarang, gitu kan, ketika bayi lahir ditolong oleh suaminya atau oleh ayahnya, pasti orang lain, gitu kan, umumnya itu yang menolong. Nah, ketika mati pun sama, orang lain, gitu, umumnya. Itu tetangga yang sibuk, gitu kan, yang memandikan, yang mengkapani, gitu. Nah, itulah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dan disitulah Allah memberikan pahala kepada orang yang melakukan ta'awun itu, melakukan sosial itu. Bahkan menjadi salah satu identitas mukmin, gitu. Makanya dikatakan ini adalah cabang-cabang iman. Di antara identitas orang mukmin itu adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu termaktub dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an pula Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Gitu. Al-akhilla artinya orang yang saling berkoalisi, apa istilahnya? Apa? Nah, itu bekerja sama. Sengaja saya itu supaya kelihatan itu hidupnya. Bekerja sama supaya digangat. Jadi ngiring mikir lah Bapak Ibu, gitu. Gitu. Saling bekerja bersama, gitu kan. Gitu. Itu nanti di akhirat, gitu. Orang yang saling bekerja sama nanti di akhirat itu, gitu. Berteman, bersahabat, nanti di akhirat itu ba'duhun li ba'din adu. Mereka satu sama lain akan menjadi musuh. Gitu. Kan bakal jadi musuh di akhirat mah, gitu. Anu berkoalisi teh, gitu. Anu bekerja sama teh. Illal muttaqun, terkecuali yang berkoalisinya, yang bekerja samanya itu, yang saling tolong menolongnya itu dalam hal ketakwaan. Nah, gitu. Nah, Allah udah menjelaskan, udah memberikan tahu, gitu kan. Tinggal kita memilih mau berkoalisi dalam hal apa, mau bekerja sama dalam hal apa, atau dalam hal yang lain. Nah, sudah Allah beritahukan. Kalau bekerja samanya dalam hal yang melanggar aturan Allah, maka nanti di akhirat meskipun ketika di dunia seperti bersahabat, saling menyayangi, saling membantu, tapi kalau dalam hal yang dibenci oleh Allah, maka di akhirat akan menjadi musuh, gitu. Akan menjadi musuh. Itu saling menyalahkan. Itu muncul bahasa Sunda mah silih salahkeun, silih jongklokeun. Itu dabongan kamu, gitu. Ini karena kamu mengajak. Saya mah tadi nama enggak mau, tapi kamu yang selalu itu kan WA ke saya, gitu. Tadi nama saya ini enggak mau selingkuh, tapi da WA datang wae teman lama deh, gitu. Sehingga CLBK, gitu kan. Itu. Kita di akhirat nyalahkeun, cek yang teman laki-lakinya kamu sih. Teman perempuan kamu goda terus, gitu kan. Ah, terus disalahkan. Di dunia enjoy mah, gitu kan. Itu gak kelihatan oleh pasangan. Itu. Tapi nanti di akhirat akan saling menyalahkan di neraka Allah. Tetapi illal muttaqun, kata Allah, terkecuali yang bekerja samanya itu, yang berkoalisinya itu dalam hal ketakwaan, dalam hal beribadah kepada Allah, dalam hal-hal yang baik, itu. Nah, itu mah nanti di akhirat akan saling mengucapkan marhaban,
itu selamat. Gitu. Nah, sebagai contohnya silahkan ibu bapak ambil contoh, ambil gambaran gitu kan, atau nanti tanyakan gambaran seperti ini apakah termasuk yang mana gitu kan. Nah itu poin untuk pertanyaannya. Nah mari kita melihat hadis-hadis Rasul tentang keutamaan ta'awun alal birri wa taqwa. Banyak sekali ini. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, man masa fi auni akhihi wa manfaatuhu falahu sawabul mujahidina fi sabilillah. Barang siapa yang berjalan melangkah fi auni akhihi, dalam rangka menolong saudaranya, itu, maka manfaatnya bagi dia, orang yang berjalan dalam rangka menolong saudaranya itu, falahu sawabul mujahidina fi sabilillah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang jihad di jalan Allah, gitu, mendapatkan pahala itu. Nah, digaris bawahi kalimat-kalimat yang dipakai. Yang pertama, kata Rasulullah, man masya. Masya itu artinya berjalan, melangkah, gitu. Melangkahkan kaki lumpang. Nah, dan kalimat yang dikandung oleh itu artinya, gitu. Kalimat yang dipakai adalah berjalan melangkahkan kaki, gitu kan. Terus pertanyaannya, bagaimana, kan saya nggak melangkahkan kaki, cuman ngetik aja, gitu kan, saya tetap duduk di rumah, gitu kan, tapi ngetik, moto, di share, gitu kan, saya. Apakah itu sama? Sama, itu juga masya artinya berjalan, itu kalimat majaz, gitu. Artinya masya artinya berjalan, misi lah, gitu kan, misi kan. Kalau bahasa Arab masya itu artinya berjalan melangkahkan kaki, ada kalimat dalam bahasa kita yang dikatakan misi, itu serapan dari bahasa Arab, gitu kan, itu beda sedikit kan, gitu. Masya dengan misi itu juga masya, gitu kan, artinya dalam rangka usaha, gitu kan, gitu. Nah, misi kita dalam rangka menolong orang lain. Fi auni akhihi, menolong saudara. Nah, saudara di sini tentu yang sifatnya luas, gitu. Tidak hanya saudara nasab, saudara kandung, gitu. Tapi saudara secara umum, sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah saudara. Jadi meskipun tetangga bukan, umpamanya, gitu, nasab bukan, teman bukan, tapi dia muslim, mukmin, itu adalah saudara, dan kita menolongnya, kita membantunya, maka itu mendapat kemuliaan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sawabul mujahidin, itu pahala orang yang jihad. Selanjutnya hadis Rasulullah SAW an Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, Anas bin Malik berkata, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW berkata, man agosa malhufan kataballahu lahu salasan wa sab'ina hasanatan wahidatun minha yasluhu biha akhiratuhu wa dunyahu wal baqi fid darajah. Barang siapa yang menolong orang yang sedang tenggelam, gitu, terseret arus, maka Allah mencatat kepada orang tersebut 73 kebaikan. Wahidatun minha, salah satu di antaranya yang 73 itu adalah yasluhu biha akhiratuhu, akan lulus, akan sukses akhiratnya, gitu. Wa dunyahu, dan dunianya, akan sukses dunia dan akhiratnya.
orang yang menolong saudaranya yang sedang tenggelam. Gitu. Yang sisanya wal baqi fid darajah, adapun yang sisanya itu dari yang 73 itu adalah dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini man agosa malhufan, orang yang menolong saudaranya yang sedang tenggelam. Itu tenggelam pasti pemahamannya adalah, maknanya adalah secara zahir kalimat adalah orang yang tenggelam oleh air, gitu, dikerelep, ditulung, gitu, palid, gitu, ditulungan, kebanjiran. Juga bisa dikiaskan, gitu, kepada makna yang sama maknanya, sedang tenggelam, itu, tapi bukan tenggelam oleh air bah, tapi tenggelam oleh air bah hutang umpamanya, tenggelam oleh masalah perekonomiannya, gitu kan, itu, atau tenggelam oleh dunia hitamnya, itu, itu sama, dia itu sedang tenggelam. Maka datang saudaranya menolong sehingga dia selamat keluar dari ketenggelamannya itu, dari dunia hitamnya itu. Maka itu kata Allah akan dicatat 73 kebaikan. Di antara 73 itu diantaranya adalah akan sukses, akan lulus hidup dunia dan akhiratnya. Itu maslahat dunia, maslahat akhirat. Itu kan ada kalimat yang biasa dipakai, maslahat. Itu kita kan sudah biasanya gitu. Mudah-mudahan masing maslahat ieu teh, gitu kan. Tapi sebetulnya kita belum bisa menjabarkan naon maslahat teh, gitu. Nah, gitu. Memang kalimat maslahat itu kalimat yang pendek tapi maknanya luas. Gitu. Lulus maslahat dunia, lulus akhirat. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, man qada hajatan li akhihi fa ka'annama khadamallaha umurahu. Barang siapa yang membayar atau melakukan kebutuhan saudaranya, maka dia seperti orang yang menghidmahkan umurnya di jalan Allah, itu, yang mengkhodam kepada Allah. Itu saking mulianya. Orang yang membayar atau melakukan kebutuhan saudaranya, maka dia itu, bagaikan orang yang menghidmahkan umurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ngakhodam, gitu, mengabdi kepada Allah. Itu bagi orang yang mengabdi, orang dia adalah sebagai orang yang mengabdi kepada Allah. Dari zahirnya mengabdi kepada manusia artinya menolong atau membayar atau melakukan kebutuhan orang lain, itu, maka hakikatnya dia sedang berkhidmah, mengkhodam kepada Allah, tentunya dalam artian dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Qada ari qada teh membayar kebutuhan orang lain. Itu. Saya ini butuh ini nih tapi gak bisa. Datang temannya, biar saya yang melakukan, saya bisa, gitu kan. Nah, gitu. Membantu, iya membantu, kalimat umum yang kita biasa pakai. Tapi di sini Rasul kan menggunakan kalimatnya qada hajata akhihi, memenuhi kebutuhan orang lain, gitu.
Kan kata kalimat qada itu ada kalimat yang artinya membayar, qada dainan, membayar hutang. Ada qada hajata akhihi, membayar kebutuhan orang lain. Mungkin kalau membayar di situ dipakainya dalam kalimat itu mah nggak terlalu enak kedengarannya. Tentunya di sini mah qada hajata artinya memenuhi, nah, gitu, memenuhi kebutuhan orang lain. Itulah kalimat yang sama itu. Tergantung siakul kalamnya, maka terjemahannya akan berbeda, gitu. Dan maknanya akan kita pahami, gitu. Itu uniknya bahasa Arab, gitu. Memenuhi kebutuhan orang lain, gitu. Nah, untuk sementara sampai di sana cabang yang ke 53. Kalau sudah clear, nanti kalau masih ada waktu kita langsung maju ke cabang ke-54. Dipersilakan. Ada yang belum jelas atau menambahkan apa yang seperti tadi dibilang Pak Ustaz, ini termasuk kasus itu atau kategori itu bukan? Bapak Ibu clear? Deal dari Pak Ustaz Mahathir. Oh, baik. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tolong menolong dalam hal keimanan, mungkin karena lillahi ta'ala. Tapi seandainya tolong menolong, tapi ada unsur di luar keikhlasan. Mungkin kita tolong menolong, tapi ada sesuatu yang diharapkan. Jadi bukan memberi, tapi ada untuk menerima juga. Gimana menyikapi tolong menolong di luar lillahi ta'ala keikhlasan? Udah? Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, akan saya diperjelas lagi pertanyaannya. Gitu. Mungkin yang dipertanyakan itu adalah dalam secara fisiknya tolong menolongnya adalah dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Gitu. Karena kalau dalam hal maksiat tentu itu mah sudah tidak usah dipertanyakan lagi, gitu kan. Gitu kan. Tolong menolong dalam kebaikan, tapi dia itu motivasinya tidak ikhlas lah, gitu tadi kan pertanyaannya. Gitu. Motivasinya tidak ikhlas, ada tujuan lain. Nah, dengan kalimat itu pun sudah ada jawabannya. Artinya, tapi tidak ikhlas, berarti bukan takwa, gitu kan. Gitu. Yang dilakukan itu jalan takwa, harusnya yang kebaikan, tapi melakukannya dengan tidak baik, yaitu dengan tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kemanfaatan dunia mah ada, gitu kan, kemanfaatan secara sosial, gitu kan, dari sesama manusia ada, gitu kan. Tapi pahala dari Allah, karena untuk channel pahala itu atau untuk apa namanya, untuk menghasilkan pahala itu tidak ada syaratnya, yaitu keikhlasan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Gitu. Jadi manfaatnya mungkin itu hanya untuk dunia saja, gitu. Tapi untuk akhirat di sisi Allah, di catatan amal baik tidak ada, gitu. Karena tidak ada syaratnya itu, karena tidak ada keikhlasan. Nah, mungkin itu yang bisa jawab. Gitu. Nah, cara mensikapinya, artinya mensikapinya orang yang melihatnya atau orang yang melihatnya, gitu. Bisa diri sendiri atau orang lain, gitu. Nah, cara mensikapinya tentu karena kita sekarang sudah mendapatkan ilmunya. Kalau memang kita umpamanya sebagai pelakunya, maka kita berusaha luruskan niat kita. Meskipun umpamanya tadi nama, gitu kan. Dan memang kalau manusia itu tidak akan lepas dari godaan setan, kan. Saya juga mengalami dan selalu dialami oleh kita, gitu kan. Itu melakukan kebaikan tapi dina hate teh sok aya weh, gitu kan, godaan setan teh, gitu kan, untuk melencengkan niat kita, untuk mengurangi keikhlasan, bahkan menghilangkan keikhlasan kita. Itu godaan setan, tidak bisa ditampilkan, pasti ada. Dalam setiap amal kita pasti ada godaan setan. Itu di antaranya adalah setan menggoda kepada hati kita untuk mengikis keikhlasan. Nah, maka disitulah
gitu, dengan kita mengajakkan hadir di kajian-kajian, maka kita berusaha keikhlasan itu selalu hadir, bahkan mendominasi dalam motivasi ibadah kita. Itu sikap kita. Bila kita yang mengalami gitu kan. Nah, kita senantiasa lawan godaan-godaan setan yang akan menghilangkan, mengikis keikhlasan kita itu. Lawan bahwa saya ini melakukan ini motivasinya ingin mendapatkan perhatian, rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atas sikap orang itu mah hanya hukum sosial saja. Apakah ada yang melihatnya, menyikapinya dengan baik? Ya alhamdulillah. Atau umpamanya yang menyikapinya dengan buruk, tidak masalah, karena tujuan saya bukan apresiasi dari manusia, tapi apresiasi dari Allah. Itu. Yang penting niat saya akan ikhlas dan selalu ikhlas kepada Allah tujuannya. Itu. Termasuk umpamanya ini sesungguhnya patut jadi pertanyaan gitu kan, untuk meluruskan niat kita supaya jangan sia-sia. Umpamanya yang kerja di bidang membantu orang lain, contoh umpamanya kita dapat pekerjaan yang dibayar oleh negara di bidang mengurus umpamanya kebutuhan masyarakat, baik bantuan-bantuan seperti BLT atau dalam mengurus data kependudukan, KTP, KK gitu kan, SIM, STNK, itu kan sifatnya yang ada hubungan langsung dengan sesama manusia gitu kan. Nah, apakah itu bisa bernilai ibadah? Enggak. Kan kita dibayar umpamanya kerjanya itu gitu kan. Apakah itu kita hanya mendapatkan bayaran secara materi saja, atau bisa juga mendapatkan pahala dari tolong itu gitu kan, dari menolong itu. Nah, itu kembali kepada hati kita. Gitu. Supaya profesi kita itu tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia, maka luruskan, maka senantiasa kondisikan hati kita, motivasi kita, tujuan kita ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara lakukan profesi itu, tugas itu dengan penuh tanggung jawab, dan juga lakukan tugas itu dengan cara yang betul-betul membantu gitu. Jangan ada kalimat, aduh susah ya menyen KTP nepi ka sabulan teu jadi-jadi gitu kan, padahal gitu kan. Itu kan ada kita kalimat-kalimat itu dari masyarakat ya. Gitu. Oh iya mah gitu kan. Gitu. Saya mah di sini gampang gitu kan, bikin ini teh gitu. Di sana mah bikin paspor teh saminggu ge jadi, di sini mah selesai pisan. Itu kan masyarakat dapat menilai, dapat merasakan pelayanan mana yang dilakukan dengan baik, gitu kan. Itu pelayanan di mana yang dilakukan justru istilahnya dalam bahasa-bahasa itu untuk apa dipergampang kalau bisa dipersulit. Nah itu gitu. Gitu. Itu yang menggambarkan bahwa melakukan tugas tidak dengan penuh tanggung jawab dan tidak istilahnya itu tidak menggambarkan keikhlasan untuk mendapatkan pahala dari tugas itu, gitu kan. Bukan menuduh, tapi kita dapat merasakan gitu kan sebagai masyarakat. Maka umpamanya saya yang diberi tugas, maka lakukan hal itu dengan penuh tanggung jawab dan berikan pelayanan kepada yang dilayani itu betul-betul merasa dilayani. Nah itu meskipun tidak ada yang menanyakan, tapi sebetulnya hati saya sudah menanyakan hal itu, dan insya Allah dijawab, mudah-mudahan jawabannya betul gitu kan. Gitu. Mungkin itu barangkali Pak Haji yang menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang ditanyakan oleh Pak Peten. Jadi ada kesimpulan sementara dalam melaksanakan cabang iman, mengamalkan cabang iman, jangan sampai didampingi atau
Jadi dalam melaksanakan kebanggaan jangan terlalu cabang penyakit hati juga tidak ikhlas, sombong, tidak apa ini bisa nanti salah satu penyebab sombong itu yaitu ziyadatul ta'at, bertambahnya ketaatan secara lahir, secara lahir, secara lahir. Misalnya kita dulu tidak rajin jemaah masjid, sekarang rajin, secara lahir kan bertambah kan. Biasa hari Minggu subuh tidak ke masjid tidak ikut kajian, itu bertambah ketaatan. Nah, dalam bertambahnya ketaatan ini kata Nabi akan menjadi kesombongan. Apa kesombongannya di antaranya? Begitu kita pergi ke masjid, nanti lihat orang lain masih ngobrol, jangan apa jangan ngobrol. Nah, ke masjid, itu hatinya begitu, ada kesombongan. Terus ngomong kenapa? Jemaah kita ada kita subuh, Minggu tidak ikut kajian. Nah, itu dalam hati itu ada kebesin itu. Dan mudah-mudahan kita semua secara lahir dan secara lahir kelihatannya bertambah ketaatan itu, hati pun menjadi tenang. Kita terhindar dari sifat-sifat sombong dan dia. Kalau sombong itu, alhamdulillah. Sebab Allah tidak memperlihatkan bagaimana orang-orang sombong bukan hanya dalam ta'ala, dalam bertambahnya ilmu saja. Kalau sombong Allah pasti akan azab. Nah, sekarang menjelang pesta demokrasi, nanti yang menang sombong berkuasa, bahaya juga. Coba kita perhatikan Firaun, dia sombong dalam berkuasa, sehingga sombongnya itu lebih tinggi lagi, menyombongkan diri, mengaku diri sebagai Tuhan. Allah azam. Yang mudah-mudahan dalam kehidupan kita dengan secara lahir saja wa'ad pertama, hati kita juga bertambah. Demikian Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf, menarik sekali yang barusan disampaikan Yusuf, walaupun kita utamakan. Jadi sepertinya dalam rangka pelaksanaan dari cabang iman ini yang sampai ternodai oleh penyakit hati, dan sepertinya penyakit hati itu pun bercabang-cabang. Mungkin nanti ya Pak Ustaz selesai cabang-cabang iman nanti ada episode cabang-cabang penyakit hati. Yeah. Terima kasih, silakan Pak Ustaz. Masih ada Mustami? Cukup dulu. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan katsira Bapak yang telah ikut berpartisipasi, Pak Haji dan juga Pak Pepen. Terutama yang diingatkan oleh Pak Haji bahwa kita harus tetap waspada meskipun dalam ketaatan. Gitu. Meskipun kita melaksanakan ketaatan, itu tetap kita harus waspada. Waspada dari apa? Waspada dari bahaya, dari virus amal, dari virus ibadah. Gitu. Apa virus amal? Banyak. Gitu. Dan itu sering tidak kita sadari bahwa itu adalah virus. Gitu. Pertama riya, kedua ujub, tiga takabur, keempat hasud. Itu adalah virus-virus dalam amal. Itu takabur, saya ini sekarang sudah jadi ahli masjid, wah kamu mah dina hati dah gitu kan, tidak diomongkan dina hati gitu. Kamu can eling-eling wae, waspada itu gitu. Itu bisa jadi menghanguskan amal kita gitu. Bagaimana tuh caranya? Karena kan hati kita tetap tidak bisa dibohongi, karena hati itu tempat apa istilahnya sasaran tembaknya setan. Gitu. Ketika kita melihat orang lain yang belum
seperti kita gitu kan dalam penilaian kita, maka kita pertama ucapkan syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya telah diberikan hidayah, bisa meningkat ibadah saya. Ya Allah, terimalah. Itu melihat orang lain, ya Allah karunia, mudah-mudahan dia Allah berikan inayah. Hidayah sudah ada tapi belum ada inayah. Itu di antara cara triknya gitu kan. Terus ada apa? Hasud gitu kan. Nah, nantilah ada episode khusus supaya tidak apa istilah pabelit nanti kan di sini sedang membahas apa istilahnya tema khususnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah gitu. Selanjutnya masih ada keterangan Rasul, hadis Rasul tentang ta'awun ini, keutamaan-keutamaan atau pahala-pahala atau fadilah-fadilah yang dijelaskan oleh Rasul. Di antaranya wa qala alaihi salatu wassalam man faraja an mu'minin magmumun au a'ana madluman ghafarallahu lahu salasa wa sab'ina maghfirah. Nah, ini disebutnya itu hadis targhib. Itu fadilah amal yang termasuk kategori hadis targhib, menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amal yang supaya kita akan semakin resep, semakin cinta untuk amal gitu. Nah, kata Rasul, barang siapa yang menolong man paroja an mu'minin magmumun, barang siapa orang yang membebaskan dari kesedihan orang mukmin atau menolong orang yang dizalim, maka Allah akan mengampuni orang tersebut salasa wa sab'ina maghfirah, akan memberikan 73 ampunan kepada orang tersebut. Itu faraja an magmumun, itu melepaskan kebingungan, kesusahan mukmin. Itu ada orang lain sedang kesusahan, itu datanglah kita menolong sehingga orang itu lepas dari kesusahannya itu. Nah, orang yang menolong itu akan mendapatkan 73 ampunan dari Allah. Gitu. Atau yang kedua kata Rasul, orang yang menolong orang yang sedang dizalim. Nah, dia tolong. Nah, itu dia akan mendapatkan 73 ampunan. Juga kata Rasul, min ahabbil a'mal ilallahi idkhalus surul ala qalbil mu'min. Itu wa ayyafruja anhu gumman wa au ayyaqdiya anhu dainan au yat'amahu min ju'in. Kata Rasul, di antara amal yang paling dicintai oleh Allah, di antaranya adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Itu memasukkan rasa senang di hati orang mukmin. Yang kedua, melepaskan kesusahan orang mukmin. Umpamanya au ayyaqdiya anhu dainan, umpamanya melepaskan beban hutangnya. Au yat'amahu minju, atau memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu kategori ayyafruja anhu gumman, melepaskan kesusahan, kebingungan sesama gitu, saudara. Itu adalah di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyambung sinkron dengan hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itulah Bapak jamaah rahimakumullah tentang cabang iman yang ke-53, yaitu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, sebagai kesimpulannya bahwa
Di antara kesempurnaan imannya mukmin itu, di antaranya dijelaskan dalam cabang-cabang iman adalah saling menolong, saling membantu itu dalam kebaikan. Mana sangat banyak contoh-contohnya mah gitu kan. Gitu. Pokoknya dalam pengajian itu kita saling membantu, silih samper, silih ingatkan gitu kan. Gitu. Sama. Termasuk juga kalau dalam era modern sekarang ini gitu kan, tahun alal birri wa taqwa itu sharekan gitu kan, menyebarkan, itu sama tahun juga gitu. Gitu. Yang penting tadi modalnya yaitu ikhlas. Itu dalam bab khusus gitu kan, dalam bab khusus harus dibahasnya gitu. Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dicukupkan saja sampai nomor 53, karena nanti 54 untuk berikutnya boleh dicatat sebagai PR adalah cabang ke-54 itu adalah al-haya'u minallah. Cabang ke-54, cabang iman ke-54 itu adalah ada rasa malu, tapi digarisbawahi minallah, malu dari Allah. Nah, itu PR nanti untuk pertemuan berikutnya. Mungkin untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis ini dan kajian ini tujuan pribadi saya utamanya mengingatkan pribadi, dan mudah-mudahan juga manfaat bagi jamaah. Kita akan semakin menyempurnakan iman kita dengan melakukan cabang-cabang yang telah kita kaji dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan inayah sehingga kita bisa istiqamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai penutup juga kita tidak lupa berdoa kepada Allah, mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekejian dari Zionis di Palestina, di jalur Gaza, dan bahkan sekarang merembet ke Lebanon, ke Yaman ya. Itu meskipun orang menilainya hanya itu adalah motif ekonomi, motif sosial, tapi tetap yang namanya kedoliman, yang namanya penindasan tidak dibenarkan, baik dalam perspektif kehidupan sosial manusia, terlebih dari sosial penilaian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimanapun belahan dunianya, khususnya mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, umumnya manusia, mudah-mudahan beliau mendapatkan hidup yang damai, yang tentram, yang maslahat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'. Saya khusus untuk saya sendiri Pak Ustaz mendoakan, karena salah satu mantan saya sudah operasi kata. Oh iya ya. Dua-duanya, tapi salah satu tahu selesai yang kiri juga dan kanan itu. Dia walaupun katanya operasinya dari 15 menitan, tapi stresnya luar biasa dengan ikut penglihatan ya. Jadi insya Allah Selasa perintah yang dengan operasi bentuk itu mau didoakan kelancaran semua dari vaksin dan dari sekalian. Terima kasih Pak Ustaz. Marilah kita mohon kepada Allah apa yang tadi kita telah diutarakan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nabiyana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa jaddi wa jaddatina wa qaribaina wa syuhadaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa aqribana wa siddiqina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal afati wal ahad wa la siyamal mahlakata wal mahdurata wal bala'a wal waba la siyama min fitnati hadzal zaman wa la siyama min fitnati hadzal din bi jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur man nasruddin wa akhdul man khadalal muslimin.
wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal fajarata wal mubtadi'aka wal musyrikin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, ya Allah, tolong mereka, selamatkan mereka, berikan kedamaian hidup kepada mereka, ya Allah. Orang-orang yang berlaku zalim, ya Allah, berikanlah hidayah untuk senantiasa mereka mendapatkan kedamaian di muka bumi ini. Ya Allah, mudah-mudahan saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, yang juga akan melakukan pengobatan, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, keselamatan, dan juga mudah-mudahan berhasil sehat sembuh. Tujuan untuk mengobati penyakitnya, ya Allah. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifan ila shifa'uka la yughadiru saqaman wala alaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih jamaah sekalian atas kebersamaan kita pagi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk melakukan segala perintahnya dan melakukan atau menghilangkan diri dari segala apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah manis di video kan itu sepatu tebarho Pak, jadi tes muka di dia. Ya. Di video kayaknya kayak sare. Video mun kayak di YouTube ini. Insyaallah kayak Al Mukhlisin kelas saya insyaallah. Ya, sama-sama. YouTube apa YouTube?